Allah menambah cinta kita kepada beliau, menambah rindu kita kepada beliau, dan harapan kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada puncak acara kita pada malam ini, yaitu penyampaian mau'izatul hasanah. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ibnu Jarir MCMPD, dengan tema semoga Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya. Untuk itu al-waqtu wal maqam falyatafaddal alaihi mashkura. Masih ada yang bangun? Masih ada yang bangun kan? Masih bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك ويحب نبيك. اللهم يا ربنا اجعلنا من زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. المحترم والمكرمون, para masyayikh, para sesepuh, para ulama, tentunya yang kita muliakan adalah Ustadzuna Ketua Yayasan Al-Ikhlas dan juga Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jajarannya yang kita hormati, Bapak Lurah yang dalam hal ini diwakilkan kepada Pak Saikel Kelurahan Bakti Jaya, kepada Akhil Al-Karim Qaribuna Al-Ustaz Zulkarnain, karena sama-sama dari Depok jadi tahu, sudah beberapa kali ketemu beliau. Saudara-saudara saya dari Hadrah Muhibbin Al-Muhibbin, Sautul Muhibbin, suara orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Para asatidah dan ustadzat semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan berkahi kita semuanya, amin. Khusus kepada Pak MC, tidak menyampaikan pantun, hanya menyampaikan biji selasih buah lensi. Terima kasih Pak MC ya. Semuanya cukup diwakili MC untuk pantunnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Jamnya menunjukkan 9.24. Ini kelihatannya khusus 17 tahun ke atas. Tema kita malam hari ini adalah semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Ini nanti kita kupas, mudah-mudahan cukup waktunya 1 jam, insya Allah. Karena kita dalam rangkanya adalah maulid, maka maulid itu biasanya saat-saat kita umat Islam ini menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan biasanya mulai sejak awal tadi saya perhatikan, dan bahkan Pak Ketua Panitia kita memimpin langsung sholawat kepada Rasulullah SAW, dan saya juga ingin memulainya tentunya dari sholawat kepada Rasulullah. Dan sholawat ini sesungguhnya secara umum ada 2 macam. Jadi begitu banyak sholawat macam-macamnya itu, secara umum ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan sholawat syar'iyah. Sholawat syar'iyah itu sholawat yang syar'i, persis yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau turun ayat ini, sahabat-sahabat semuanya pada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, qad arafna salam alaika fa kaifa nusalli alaika. Kalau turun ayat ini, sesungguhnya Allah dan malaikatnya menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan sampaikan salam kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat pada datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memberikan salam kepadamu kami semuanya tahu ya Rasulullah. Sebagaimana kalau kita barangkali yang sudah haji atau umroh kemudian berkunjung ziarah ke makam Rasulullah SAW, kita menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami sudah tahu ya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu, tapi bagaimana menyampaikan sholawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan atau menyampaikan, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, seperti dalam sholat, dalam tahiyat akhir itu sholawat syar'iyah. Jadi persis seperti itu, Rasulullah tidak mengurangi, tidak menambahi, itu namanya sholawat syar'iyah. Nah, yang kedua adalah sholawat yang masuk dalam kategori faniyah. Fan itu seni menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seperti tadi yang disampaikan atau yang kita baca sama-sama dipimpin oleh tim hadroh kita, luar biasa. Macam-macam cara menyampaikan rasa cinta. Misalnya ibu-ibu juga kalau menyampaikan rasa cinta kepada bapaknya gimana, Bu? Ya, disayang, begitu. Yang ada yang manggil yang, ada yang manggil bapak ada yang manggil ibu ada yang dad, ada yang mam, ada yang macam-macam. Itu rasa cinta. Maka pada kesempatan ini, di antara sekian banyak sholawat yang khas Indonesia yang dikarang oleh seorang, dan sholawat ini sudah mendunia hari ini, diciptakan pada tahun 1962 saat menjelang pemberontakan G30 SPKI. Saat itu PKI sedang memviralkan lagu Genjer-Genjer. Masya Allah, ini khas PKI. Kemudian seorang ulama dari Jawa Timur, dari daerah saya, Rainal Tuban, Jawa Timur, namanya Pak Kiai Haji Ali Mansur.
yang sampai hari ini makamnya ditulis Sholawat Badar 24 bait. Sholawat Badar namanya, itu adalah khas Indonesia dan sudah diakui oleh dunia Islam, luar biasa. Tapi cuman pada kesempatan ini kita ambil satu bait saja, salatullah salamullah, itu saja. Kita sama-sama salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Taatlah kita pada Allah, teladani Rasulullah, bakti pada orang tua, moga kita masuk surga. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup di dunia sementara, benar ya Pak Sekon, yang hakiki di akhirat sana. Umur jangan disia-sia agar kita tidak menderita. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Harta benda itu ujian, benar ya Ustaz ya? Pangkat jabatan itu titipan, waspadalah godaan setan agar kita tidak disesatkan. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iman kita naik turun, beribadahlah dengan tekun, bermaksiat iman kita turun, ya Allah mohon ampun. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Enggak, aneh mau tanya, emang selama ini enggak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya kita? Diakui atau kita ngaku? Ini beda ya. Diakui dengan kita ngaku umat Rasulullah. Untuk membuktikan bahwa pengakuan kita benar, perlu bukti. Karena Rasulullah sendiri suatu hari ketemu dengan salah seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat asal Yaman. Kemudian sahabat ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta ya Mu'ad? Apa kabar hari ini wahai Mu'ad?" Mu'ad mengatakan, "Alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna mu'minan haqqan." Alhamdulillah ya Rasulullah, hari ini aku menjadi seorang mukmin yang kuat iman. Rasul ingin bukti, maka Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatuna taqul." Wahai Mu'ad, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu butuh bukti. Mana buktinya kalau kamu menjadi orang yang kuat iman hari ini? Jadi perlu bukti. Kita hari ini mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Mana buktinya? Siapa bisa membuktikan? Masya Allah. Mari kita lihat dari lima hal. Apakah kita mencintai Rasulullah? Karena syarat untuk kita diakui oleh Rasulullah, kita harus mencintai. Emang kita mencintai Rasulullah? Cinta Rasul bu? Yang benar. Cinta Rasul bu? Kok bapaknya yang bilang?
Cinta Rasul Pak? Cinta itu butuh bukti. 5 buktinya minimal. Yang pertama, langsung saja karena udah malam. Tanda cinta itu ada 5. Kalau orang Jawa bilang, saya mohon maaf ini bilang orang Jawa nih. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Karena sawahnya udah kagak ada sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata adalah dari mata. Maka tanda cinta itu kalau dalam bahasa Ustadz kita itu hubbun nazar ilaihi. Hubbun nazar ilaihi, cinta itu senang banget untuk melihat. Makanya ada syair dari Mesir, salah seorang pujangga besar namanya Muhammad Shauqi. Dia mengatakan tentang dari mana tumbuhnya cinta itu. Sang pujangga ini mengatakan nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqah. Jadi cinta bersemi itu dari memandang. Memandang setiap hari memandang, setiap hari memandang. Lama-lama kemudian setelah memandang tersenyum. Setelah tersenyum, halo say, assalamualaikum, apa kabar? Setelah itu ngomong-ngomong, dan setelah itu janjian dan seterusnya. Itu cinta. Hari ini yang sudah berkeluarga, dulu bagaimana awal kita mencintai si dia? Pasti melihat. Hari ini kita semuanya pernahkah kita melihat Rasul? Belum, sama dengan saya. Tapi kita bisa melihat siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan semuanya. Ada yang ngerti? Tadi tim hadrah kita membacakan semuanya panjang sampai akhirnya kita berdiri. Itu dibaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagak ngerti semuanya. Masya Allah. Begitu, gimana nih caranya untuk agar ngerti? Kalau pas dibaca itu ngerti semuanya. Tapi sayangnya kita ini orang Indonesia nggak suka baca. Lihat, silakan browsing UNESCO dalam sebuah penelitian bahwa tingkat literasi orang Indonesia itu diteliti atau disurvei dari 61 negara, Indonesia nomor 60, nomor 2 dari bawah. Paling kagak suka baca. Tapi kemudian diteliti dan ini survei pada kisaran 2020. Ternyata disurvei dari sisi lain, orang Indonesia ini tercerewet nomor 5 di dunia. Jadi sedikit baca tapi paling cerewet. Kenapa? Karena pemakai gadget itu 150 juta penduduk Indonesia. Kalau dulu zaman Pak Haji, Bang Haji 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah lebih. Sekarang sudah 253 juta penduduk Indonesia sekarang sudah begitu. Berarti yang pakai gadget sudah 150 jutaan dan 150 juta semuanya pada pegang HP tapi malas baca. Begitu ada berita, langsung kirim, langsung komentar, selamat banget. Makanya dalam surat Yasin itu Allah hubungkan antara lisan dengan tangan. Gimana ayatnya? Halo, aina hafidhu surat Yasin. Ibu-ibu, ayat yang menyatakan hubungan antara lisan dengan tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dulu sebelum ada gadget, belum ada HP, saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Ini dikunci kemudian tangan berbicara.
Dan ternyata sekarang sudah ada HP, saya baru mengerti, oh iya ya. Ternyata Masya Allah banyak orang Indonesia yang pada diam, gak banyak ngomong, tapi tangannya Masya Allah luar biasa. Jadi cuma cukup banget untuk komentar. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama adalah hubbun nazar ilaihi, cinta, senang untuk lihat. Makanya begitu kalau cinta, Masya Allah itu melihat langsung berkelas itu namanya cinta. Itu cinta. Makanya kalau wanita itu disifati oleh Rasulullah SAW di mana? Khairun nisa'i man idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila wahai laki-laki, khususnya suami tentunya, apabila engkau melihat istrimu, melihat wanita, Masya Allah, kamu senang banget. Jadi begitu, cinta itu memang begitu. Ini yang pertama. Sekali lagi tanyakan pada diri kita, sukakah kita, senangkah kita membaca sejarah Rasulullah SAW? Pak Ustaz, yang tadi kan saya udah masuk dalam survei bahwa saya tidak termasuk golongan orang yang suka membaca. Baik, kalau begitu, sukakah kita mendengar? Karena biasanya kalau kita nggak suka baca, itu gantinya adalah suka mendengar. Sukakah kita mendengar kisah Rasulullah SAW? Suka. Buktinya hari ini kita semuanya datang di tempat ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Amin. Tapi jangan dulu baru satu, karena baru lihat kemudian senang belum tentu cinta. Yang kedua itu orang yang cinta itu pasti siapa saja di dunia itu mulai zaman bahla sampai zaman ini, orang yang cinta itu yang kedua adalah asyaddu syauq ilaihi, sangat rindu banget kepadanya. Rindu, adanya rindu di mana itu? Rindu itu luar biasa. Rindu itu tanda cinta. Maka kalau bapak ibu nggak ada kerinduan kepada Rasulullah, pasti bapak ibu tidak termasuk golongan orang yang mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, maka bagaimana kemudian kita mengaku kita umat Rasulullah? Masya Allah, kita rindu. Rindu itu ada orang yang rindu itu sampai mati. Jadi karena rindu sampai mati. Ada yang pernah membaca? Membaca. Lagi-lagi tidak suka membaca ya. Kalau kita membaca, silakan di browsing juga. Ini sekarang ini yang paling pintar di dunia ini Pak Google ya, Masya Allah. Pak Ustaz Google. Tanyakan ya, siapa dia yang rindu sampai mati? Ini cerita kandur ini, cerita kandur ya. Cerita sekarang udah gak ada kandur, gak ada kampret ya, semuanya udah satu Bhinneka Tunggal Ika, satu NKRI, satu Pancasila. Semuanya udah gak ada kandur, gak ada kampret. Semuanya kita adalah rakyat Indonesia, mencintai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, cerita di Arab sana, namanya Majnun Laila Majnun. Kisah Laila Majnun. Maksudnya Laila yang gila, bukan Laila yang gila, tapi Majnun Laila, seorang pemuda yang tergila-gila dengan Laila. Laila ini seorang gadis berdarah biru, dan sang pemuda ini seorang pemuda biasa berdarah merah. Darah biru nggak bisa ketemu dengan darah merah, ya begitu ya. Maka mau jadi ketua partai nggak bisa ya, harus darah biru. Sampai mana mohon maaf Pak ya. Ini mau pemilu nggak boleh ngomong politik di masjid ya. Kata siapa ya itu di sana, kalau di sini boleh. Saya nggak ngomong politik ya, tapi boleh kita berbicara politik dalam Islam itu membicarakan tentang politik. Tapi malam ini kita tidak berbicara tentang politik. Biar nanti ada yang tugasnya sendiri-sendiri di luar sana, di tempat kelurahan dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Laila Majnun. Jadi si sang pemuda ini
cintanya luar biasa. Zaman dulu kan nggak ada gadget ya, nggak bisa WA, nggak bisa FB, nggak bisa IG dan begitu. Tapi ketemu sesekali. Tapi akhirnya diketahui oleh orang tuanya, akhirnya si perempuannya dibingit. Zaman dulu tidak disekolahin di luar negeri, tapi dibingit, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu si pemuda itu. Dan pemuda itu dengan segala cara nggak bisa ketemu. Akhirnya sakit, nggak bisa diobati sakitnya, pengen ketemu nggak bisa, akhirnya sampai meninggal dunia. Dan itu kemudian ditulis oleh sang sutradara dengan judul Laila Majnun. Itu rindu. Ada seorang sahabat yang merindukan Rasulullah SAW sakit sampai luar biasa sakit. Namanya Sauban. Halo. Hai. Halo. Salawat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala tadi katanya nggak suka baca, sukanya mendengar. Kemudian disampaikan suruh dengerin pada tidur. Enggak deh. Ini baik-baik. Jamaah semuanya baik-baik di sini insyaallah. Ada seorang sahabat yang rindunya kepada Rasulullah luar biasa, namanya Sauban. Sauban ini seorang pemuda yang hari-harinya full berkhidmat membantu Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Al Imam As-Sayyuti dalam kitabnya Asbabun Nuzul atau Imam Al-Waqidi. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Sauban ini karena setiap hari berjumpa Rasulullah, setiap hari melihat Rasulullah. Suatu hari Rasulullah SAW keluar Madinah dalam tugas tentunya, dan Sauban tidak diikutsertakan. Hari pertama betapa Sauban tidak melihat sehari saja rasanya tersiksa. Di malamnya nggak bisa tidur. Hari kedua udah nggak doyan makan, nggak enak. Kayak begitu karena rindunya luar biasa. Hari ketiga terasa meriang panas dingin karena tidur nggak enak dan kemudian kurang tidur, kurang makan. Jadi kemudian meriang panas dingin. Sampai hari keempat Rasulullah belum datang. Hari kelima baru Rasulullah SAW sampai Mekah, sampai Madinah. Kala Sauban mendengar hadirnya Rasulullah, segera di pagi hari segera salat subuh berjamaah di masjid Rasulullah SAW. Segera setelah selesai salat, Sauban langsung menuju ke depan dan mensalami Rasulullah SAW. Disium Rasulullah SAW tangannya, tapi terasa panas oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Mabika ya Sauban, ada apa gerangan denganmu wahai Sauban?" Sauban berusaha untuk menutupi diri, "La syai'a ya Rasulullah." Enggak apa-apa ya Rasulullah. "La bika syai'." Ini pasti akan ada sesuatu. "Ajal ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku selalu ya Rasulullah selalu membayangkan ya Rasul dalam keseharian kehidupan saya selama engkau tidak berada di Madinah ini. Membayangkan tentang nanti ya Rasulullah, mauti wa mautakum ya Rasulullah, endingku dan wafatmu nanti ya Rasulullah. Engkau seorang Rasul, pasti engkau berada di tempat yang tinggi di surga bersama para anbiya. Tapi kami ya Rasulullah, aku ini tidak tahu ya Rasul. Kalau aku nanti tidak masuk surga ya Rasul, sungguh aku gak akan pernah melihat engkau selamanya ya Rasulullah. Tapi kalau dengan rahmat Allah aku dimasukkan oleh Allah surga, tetap saja surgaku dengan surga engkau tidak sama ya Rasul. Aku khawatir tidak bisa melihat engkau ya Rasul. Hanya 3 hari saja, 4 hari saja di dunia ini aku tidak bisa melihatmu ya Rasulullah.
saatnya seperti ini, bagaimana nanti di akhirat sana ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, nggak bisa jawab karena Rasulullah juga nggak tahu nanti gimana di sana seperti apa. Di saat terdiamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah utus sang kekasih Rasulullah Jibril Alaihissalam menyampaikan wahyu dan menyampaikan, membacakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Allah Akbar. Rasulullah menyampaikan ini, menangis sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ya Rasulullah, nanti kami ya Rasulullah, saya ya Rasulullah bisa melihatmu nanti di sana ya Rasul, bisa bertetangga denganmu ya Rasul. Mungkin dengan bahasa kita bisa minum kopi pagi-pagi bersamamu ya Rasul. Sungguh tidak bisa menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka lah orang-orang yang akan bersamakan, digolongkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Itu yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa Pak? Dalam Al-Fatihah. Maka tadi sampaikan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Begitu. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan-Mu yang lurus. Dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang diberikan oleh Allah nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab. Allah langsung jawab, hadihi li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan hambaku apa saja yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Artinya kita pengen untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu permintaan kita. Maka mudah-mudahan kalau kita ada rindu kepada Rasulullah, semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Wajah siapa? Rasul. Dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Allahumma sholli ala sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Tangan siapa Pak? Bagaimana ya? Andai kata kita bisa berjalan dengan Rasulullah, Allah berkata, moga bertambah keberkatan
dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Masya Allah. Ada yang rindu kepada Rasulullah? Ada yang rindu kepada Rasulullah? Andai kata kita semuanya rindu kepada Rasulullah, kemudian malam hari ini, andai kata itu boleh nggak boleh iya. Andai kata malam hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba ngetok pintu kita, rumah kita semuanya, tok 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 tok, assalamualaikum, Pak Haji Suradi, apa kabar? Misalnya, Masya Allah, kita menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah, nikmat. Tidak ada kenikmatan yang tertinggi di dunia ini melebihi menatap wajah Rasulullah. Itulah yang tidak bisa disaingi oleh seluruh manusia umat Rasulullah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqta mithla Uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian semuanya, seorang pun dari umatku ini ada yang menghina sahabat-sahabatku. Karena apa? Karena mereka telah berbuat yang luar biasa. Andai kata kalian semuanya hari ini menginfakkan emas sebesar Uhud, kalian infakkan di jalan Allah, itu belum seberapa dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Dan sahabat yang tidak bisa diganti oleh siapapun adalah memandang wajah Rasulullah SAW setiap hari bersama Rasulullah. Andai kata datang ke rumah kita malam hari ini, kita tutup rumah kita, lalu kemudian kita, apa yang terjadi pada diri kita? Mungkin kita tertegun di depan pintu, diam aja. Ya Allah, Rasulullah datang malam hari ini. Apalagi Rasulullah bilang misalnya, Pak Haji Suradi, malam hari ini saya mau menginap di rumahmu. Masya Allah. Kira-kira apa? Ya Allah, bagaimana ya Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbana, bagaimana ini Rasulullah? Saya tempatkan di mana? Kita kemudian akan juga melihat diri kita, ya Allah. Malam hari ini aku gak biasa tiap lain, tak ketahuan Rasulullah. Malam hari ini aku gak biasa baca Al-Quran, nanti ketahuan Rasulullah. Kebiasaan-kebiasaan kita semuanya akan diketahui oleh Rasulullah. Betapa malunya kita. Masya Allah. Apakah kita umat Rasulullah? Hai, halo, halo. Apakah kita umat Rasulullah? Pengakuankah atau ada bukti? Pengakuankah atau ada bukti? Kayaknya pada ragu. Masya Allah, mudah-mudahan kita ada kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Ini luar biasa. Yang ketiga, apakah kita benar mencintai Rasulullah sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Mana buktinya? Mana buktinya, Bu? Yang ketiga, orang yang cinta itu Masya Allah selalu ingat kepadanya, kepada dia. Mau makan ingat dia, mau kerja ingat dia, mau tidur ingat dia. Itu cinta. Selalu ingat, disebut-sebut dulu terus, begitu. Namanya tidak pernah terlupakan. Itu kalau cinta. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Cinta kita kepada Rasulullah SAW juga menuntut untuk kita semuanya selalu menyebut-nyebut Rasulullah. Makanya ada kalimat yang indah, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta kepada sesuatu maka ia banyak mengingatnya, banyak menyebutnya.
Maka sebagai tanda kita cinta Rasul adalah banyak membaca sholawat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW sampaikan, ahaqqun nasi bi syafaati yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang dari umatku ini yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku, pertolonganku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kita hitung, Bu, setiap hari kita baca sholawat berapa kali? Sholawat yang kita baca biasanya dalam sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Berarti rata-rata berapa kali? 17 kali, bukan 17 rakaat. Ya, tahiyatnya kan nggak ada 17. Masya Allah. Cuma itu. Tambah apa lagi? Kalau sholat sunat rawatib, kalau ada yang sholat sunat rawatib, Masya Allah, sholat sunat rawatib itu orang yang melakukannya dijanjikan oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Man, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, man sabara ala snatai asyara rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa menjaga salat sunat, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah yang 12 rakaat, atau dalam riwayat yang lain 10 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat 10. Kalau 12 berarti qabliyah zuhur 4 rakaat 22. Maka barang siapa yang menjaganya, terus menjaganya untuk tidak terlewatkan, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Tahu rumah di surga, Bu, Pak? Tahu rumah di surga? Kalau maunya sih mau. Tapi tahu nggak rumah di surga? Bukan tafsir Ibnu Katsir. Kalau ini kan Ibnu Jarir. Tapi ada tafsir Ibnu Jarir juga, ya, tapi cuma tidak diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Pada ayat wa aslihu dzata bainikum dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat di tengah majelis begini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasulullah tertawa. Bagaimana tertawanya Rasulullah? Jelas nggak kayak kita? Kita tertawa. Kalau ibu-ibu, itu tertawanya malam deh. Rasulullah tertawanya ibtasama hatta badat sanayahu. Tertawanya senyum agak lebar sedikit, terlihat gigi serinya yang bersih putih mulia. Lalu Rasulullah SAW di sebelah kiri kanannya ada Abu Bakar dan Umar. Umar radhiyallahu anhu kaget Rasulullah tertawa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma adhakaka? Demi ayah dan ibuku menjadi penebusku ya Rasulullah, kenapa aku tertawa ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, rajulani min ummati jasaya amama rabbil izzah. Ada 2 orang dari umatku saling menuntut balas di hadapan Allah sana. Loh, kenapa menuntut balas di hadapan Allah di sana? Karena di sini gak selesai, maka hati-hati ibu ya. Hati-hati kalau nyakitin orang, bully orang, nyakitin orang pakai ini, kemudian di sini gak selesai, pasti orang bilang apa? Ntar di sono gue tuntut loh, di sono mana? Pokoknya di sono, begitu ya. Ntar gue tuntut, biasanya begitu. Maka memang benar ada at-taqadi bainan rajulaini. 2 orang di hadapan Allah saling menuntut. Yang menuntut ini mengatakan, ya Rabb khudli madlamati min akhi. Orang yang menuntut ini mengatakan, ya Allah, hari ini saya tuntut saudara saya ini, ya Allah, dulu berbuat kesalahan kezaliman pada saya. Allah mengatakan apa kepada orang yang menuntut? Abdi madlamata akhi. Wahai hambaku, kembalikan sekarang kezaliman yang dulu pernah kamu lakukan kepada saudaramu. Di sana sudah gak ada fulus, dolar, rupiah, ini money, uang, gen dan seterusnya gak ada. Hepeng juga kagak ada. Cuan apalagi kagak ada. Allahu Akbar. Di sana apa? Kebaikan-kebaikan yang akan diberikan. Makanya orang yang dituntut ini mengatakan, ya Rabb qad faniyat hasanati, ya Allah, kebaikan-kebaikanku udah ada
habis ya Allah. Allahu Akbar. Padahal waktu dia kembali kepada Allah, banyak ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya saja, haji sekali, haji dua kali, haji tiga kali, luar biasa. Tapi di sana menjadi muflis, nggak punya apa-apa. Karena apa? Terlalu banyak orang yang disakiti, yang didolimi. Allahu Akbar. Dia kemudian mengatakan, ya Rabb, qad faniyat hasanati, kebaikan-kebaikan itu sudah habis ya Allah. Orang yang menuntut ini tega, kalau di sana teganya banget kalau di sana. Tidak peduli, pokoknya di sana itu, di sana mana? Bukan di sebelah itu, di perumahan itu, enggak. Di sana maksudnya. Di sana itu orang tega banget. Maka dia mengatakan yang menuntut, ya Rabb, falyahmil min auzari. Kalau dia udah gak punya kebaikan, ya Allah, pikulkan dosa dan kesalahan saya kepadanya ya Allah. Biarin rasain aja dia. Masya Allah, tega amat ya. Akhirnya apa? Kedua orang ini terdiam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terdiam di hadapan Allah, Allah panggil kepada orang yang menuntut balas tadi, abdi irfa' basar fanzur ilal jinan. Wahai hambaku, angkat pandanganmu, lihatlah surgaku. Masya Allah, lihatlah surgaku. Begitu hamba yang menuntut ini mengangkat pandangannya, fa'idha biha basatin min dhahabin wa qusuran min dhahabin mukallabatan min billu'lu. Kalau hamba ini mengangkat pandangannya, sepanjang mata memandang, dilihat taman-taman surga yang luar biasa indahnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-16. Bagaimana bunyinya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ke-16. Masya Allah, luar biasa. Surga yang tidak pernah, keindahan kita tidak pernah terbayangkan oleh manusia mana saja, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengarkan. Dan itu istana-istana yang megah luar biasa besar bangunannya. Bangunannya terbuat dari emas. Emas beneran, bukan emas Jawa. Emas beneran, emas Jawa. Emas beneran, terbuat dari emas bergelapan intan permata berlian yang luar biasa. Hamba ini bertanya, ya Rabbi ayyi nabiyyin hada? Rumah-rumah yang besar indah di surga ini untuk siapa ya Allah? Allah sampaikan, itu tadi rumahnya, tapi saya teruskan saja, siapa yang akan mendapatkan rumah ini? Kemudian orang ini bertanya, ya Rabbi ayyi nabiyyin hada? Ini untuk nabi siapa ya Allah surga ini? Auli ayyi siddiqin hada? Untuk orang-orang yang imannya jujur siapa ya Allah? Auli ayyi syahidin hada? Untuk pejuang-pejuang yang mati syahid siapa ya Allah? Allah jawab, hada liman yamliku samanahu. Rumah yang begini indah ini untuk mereka yang bisa menebusnya. Masya Allah. Hamba ini penasaran, ya Rabb, liman yamliku samanahu? Siapa yang bisa menebus surga yang begitu indahnya? Allah mengatakan apa yang tidak pernah diduga oleh hamba ini, anta tamlikuhu, anta tamlikuhu, kamu yang bisa untuk menebusnya. Allahu Akbar. Hamba ini bertanya-tanya, kaifa ya Rabb, bagaimana ya Allah, aku gak punya apa-apa ya Allah. Allah mengatakan, anta'fuwa an akhika, engkau maafkan saudaramu. Masya Allah, betapa senangnya hamba ini, langsung loncat, ya Rabb, al-anqab afawtu an akhi. Ya Allah, sekarang juga aku maafkan saudaraku ya Allah. Aku gak jadi nuntut saudaraku ya Allah. Aku ingin surgamu ya Allah. Masya Allah. Maka Allah menyatakan, fakut bi'adi akhika fadkhulal jannah. Jabatlah tangan saudaramu dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Intinya dalam ayat ini Allah sediakan ampunan dan surga bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa cirinya berinfak dalam kondisi lapang dan susah dan menjaga marah, lalu mau memaafkan orang yang menyakitinya. Maka kalau disakiti orang, jangan lihat, jangan ingat sakitnya tuh di sini, tapi ingatlah surga. Masya Allah. Bu, Pak, pernah disakiti orang? Balas, jengkel, sumpah serapai,
Jangan, sekarang jangan. Mulai maulid malam hari ini jangan. Maafkan, itulah akhlak Rasulullah. Karena akhlak itu ada 3. Yang pertama akhlak hasan. Kalau ibu ngasih orang atau dikasih orang kemudian ngasih lagi, itu namanya akhlak hasan. Yang kedua akhlak karim. Kalau orang yang nggak pernah ngasih sesuatu kepada ibu, kemudian ibu masak tempe digoreng, tempenya tempe khas ya, tempe apa? Tempe mendoan. Pagi-pagi dikirimi tetangga kita yang nggak pernah ngasih, dikirimi tempe mendoan goreng, masya Allah enak banget. Itu akhlak karim. Tapi akhlak azim, contoh Rasulullah SAW setiap hari diludahi, dilihat, senyum, halo. Besok lagi diludahi, dilihat, senyum. Besok lagi, kagak ada, mana dia orangnya? Ditanya-tanya ternyata sakit yang ludahi. Kalau kita diludahi kemudian yang ludahi sakit, bilang apa? Syukurin lo, kualat, tau kagak? Makanya jangan macam-macam sama orang soleh. Masya Allah, diri kita soleh lagi ya. Maka kemudian Masya Allah sakit. Maka Rasulullah pulang dulu ngambil beberapa gantang korma, kemudian datang tok. Siapa itu? Saya Muhammad. Lo Muhammad beraninya datang kalau gue lagi sakit? Sakitnya begitu. Enggak. Saya dengar kamu kemarin kagak jalani tugasmu. Masya Allah. Merasa dia. Akhirnya dia merasa kira-kira Muhammad mau membalas. Enggak, saya bukan membalas. Saya dengar kamu sakit, maka saya datang untuk menjenguk kamu. Masya Allah, dengan kondisi sakit dibukakan pintu. Menurut melihat wajah Rasulullah tergetar hatinya. Dia mengatakan, wahai Muhammad, orang yang menjanjikan aku hadiah, dia cuma janji-janji aja, sampai sekarang agak ada bukti. Engkau yang setiap hari aku sakit, engkau yang pertama datang untuk menjengukku, Masya Allah. Tapi akhirnya dikasih hadiah oleh Rasulullah, ini hadiah untukmu. Muhammad, lo beraninya ngeracunin ya? Nah, itu orang yang pikirannya kotor ya. Jadi gak boleh kita semuanya orang Islam itu suudzon, gak boleh. La yadunnul muslimu illa khairan. Orang muslim itu gak boleh punya prasangka kecuali baik. Tetangga kita kayak apa saja kita pandang dia baik. Kalau kita melihat kondisi kurang baik, oh mungkin begini kali, oh mungkin begini kali, jangan sampai kita menuduh saudara kita gak baik. Baik. Akhirnya coba ini saya cobain, gak apa-apa. Masya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Bu, kalau disakitin orang, akhlak adil itu yang pertama maafin, kedua balas, jangan maafin, kedua kirimin. Iya, jadi yang pertama maafin, kemudian yang kedua baikin dia, silaturahim, ketiga kasih hadiah seperti Rasulullah SAW. Tapi kayaknya susah diceritain. Tapi kita mau enggak dilakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya? Masya Allah, kita bersalawat seperti salawatnya Pak Ketua Panitia tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sudah berapa tangga kita menjadi umat Rasulullah? Bukan hanya pengakuan saja, tapi bukti. Sudah berapa, Bu? 3. Apa saja tadi? Senang melihatnya, kedua rindu kepadanya, ketiga menyebut-nyebutnya, banyak membaca salawat kepadanya.
Yang keempat, nah ini yang keempat ini juga penting. Apa itu? Orang cinta itu biasanya ini ya, hubbul julusi ma'ahu tawilan duna malal. Orang cinta itu senang duduk berlama-lama dengannya, gak bosan. Masya Allah, bener gak Pak? Masya Allah, ngomong sana sini semalam kayaknya betah gitu di kuburan berdua. Kayak di kuburan berdua. Memang cinta itu begitu ya. Pokoknya dunia ini kayak seakan milik kita semuanya. Itu cinta. Maka cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasulullah sudah nggak ada di samping kita. Tapi bagaimana? Ada mukjizat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang zaman. Dari sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan pertama kali dalam kebingungan yang luar biasa. Bagaimana menyelamatkan manusia ini sampai diabadikan oleh Allah dalam surat Wadduha. Jadi surat Wadduha itu menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya dulu. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah temui kamu wahai Muhammad kok dalam kebingungan yang luar biasa. Bertahun-tahun bingung apa? Gak punya kerjaan? Bukan. Bingung bagaimana menyelamatkan manusia. Manusia kehidupannya untuk manusia, kehidupannya untuk dunia, kehidupannya untuk menyakiti orang, kehidupannya dan seterusnya. Rasulullah ingin menyelamatkan. Bagaimana caranya? Kesana mentok kesini mentok, akhirnya bersemedi atau khulwah atau halwah di gua Hira. Sebagian jamaah sudah melihat bagaimana gua Hira. Gua Hira menghadap ke Ka'bah. Dilihat Ka'bah itu kelihatan banget dari gua Hira. Dalam Sirah Nabawiyah oleh Imam Ibnu Hisham, ulama sirah pertama kali. Rasulullah SAW saking pusingnya digambarkan hampir Rasulullah ingin menceburkan dirinya dari ketinggian yang begitu tinggi, luar biasa, karena nggak ada jalan mentok bagaimana menyelamatkan manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Iqra, baca wahai Muhammad, ma ana biqari'in, aku enggak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, udah dikasih tahu enggak bisa baca, suruh baca. Aku enggak bisa baca, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan malas baca. Karena orang yang baca Allah pasti berikan Allamal insana ma lam ya'lam. Orang yang membaca pasti Allah ajarkan ilmu yang tadinya dia belum tahu. Maka mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Kita lihat, apakah kita cinta Rasulullah? Apakah kita mengaku umat Rasulullah hanya pengakuan saja, atau kita bisa buktikan? Buktinya apa? Berapa lama kita betah duduk bersama Al-Quran? Hei, kayaknya pada tidur semuanya nih orang. Betah berapa lama? 2 jam, 3 jam? Pak Ustaz jangan jam-jaman, menit Pak Ustaz. Masya Allah. Berapa menit kita betah? 30 menit. Kalau kita membaca, misalnya kalau bacaan kita seperti Pak Ustaz, paling kita Masya Allah baca beberapa ayat saja panjang udah ya. Tapi kalau kita hafal Al-Quran, Masya Allah, misalnya surat Yasin, Al-Quran yang hakim ini kalau muslimin ala surat muslimin silakan sirahum ini birakum ma'udra dawu wa mantaqam wa walan terima Allah yubiru inna ja'alna fi anati mangladun fayyala al-qalifahum mahun sampai 83 ayat surat Yasin. Berapa menit kira-kira? 15 menit. Satu juz. Kalau kita bacaan kita seperti itu tadi, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwa al-'azizul ghafur, alladzi khalaqal min sab'i samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farsalahu wa futur, thumma yaj'al basaraka kadayni yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasibun qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi
bi'sal masir. Kalau kita membacanya itu satu juz itu cuma 18 sampai 20 menit. Kuat berapa lama kita duduk bersama Al-Quran? Satu lembar kan pahalanya lebih banyak Pak Ustaz. Satu lembar atau satu halaman. Satu halaman itu kalau satu huruf katanya 10 halaman apa pahalanya. Kalau satu baris itu ada 40 huruf. Kemudian ada barisnya ke bawah ada 15. Berarti kalau saya membaca satu lembar saja satu halaman sudah 600 pahala Pak Ustaz. Kali 10 kan sudah 6.000. Iya, pahalanya banyak. Iya, pahalanya banyak. Tapi kuat berapa menit? Karena orang yang cinta itu betah duduk berlama-lama, kemudian ngomong kesana kemari ngalor ngidul. Itu orang yang cinta. Bener ya Bu? Enggak Pak Ustaz, itu dulu, kalau sekarang agak, Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, memang begitu cinta. Makanya bukti kita cinta Rasulullah SAW, kita tes diri kita. Kuat berapa lama kita duduk bersama Al-Quran, sekaligus untuk deteksi penyakit hati kita. Karena orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya error, pasti dipastikan tidak kuat lama bersama Al-Quran. Tidak kuat lama bersama Al-Quran. Kalau kita tidak kuat lama bersama Al-Quran, apakah kita mengaku umat Rasulullah, benar-benar menjadi umat Rasulullah, pengakuan kita benar? Masya Allah, kita perlu buktikan mulai dari perayaan atau peringatan Maulid pada malam hari ini dan seterusnya. Itu contoh saja bagaimana kita mencintai Rasulullah itu kuat duduk berlama-lama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita bisa duduk lama seperti peringatan Maulid hari ini, Masya Allah, dari jam 8 sampai jam 10, nanti 11, 2 jam setengah kita kuat duduk, berarti kita mencintai Rasulullah. Belum. Ini baru sekali kan. Apakah besok seperti ini lagi? Kalau besok ya sendirian, zikir, sholawat, gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kelima. Udah kelima berarti udah terakhir. Nah, sebentar kalau udah terakhir, kita sholawat dulu. Sholawatnya yang kekinian saja ya. Kekinian apa? Rabbana ayna ya syauqan walitaibata narafata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira ta'allaq yabki yas'alu khaliqahu fa'atahul wahyu fa'ashraq ikra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya taibatu jituki sabba li rasulillahi muhibba bir rawdati sakanat ruhi wa jiwari hadi Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Yang kelima, tanda cinta. Ini udah terakhir Bu. Ibu cinta Bapak Bu? Pernah pesen sama Bapak kalau dari kantor, Pak, nanti kalau pulang bawa martabak ya? Gimana Bapak-bapak? Saya yakin kalau mencintai ibu, mencintai anak-anak, pasti pulang dari kantor berhenti di tempat tukang martabak, beli martabak, isi ketan, isi isi
kacang, isi macam-macam dibawa semuanya. Ini Bu, emang Bapak mau jualan apa? Masya Allah, orang yang cinta itu begitu. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Orang yang cinta itu terhadap yang dicintai pasti ngikut aja semua apa-apa. Masya Allah, benar Pak? Benar. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah perintahkan kepada kita semuanya, apa-apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada kalian maka ikuti, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Masya Allah. Maka Rasulullah jamin semuanya umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semuanya umatku dijamin masuk surga. Tapi cuma ada pengecualian, ilaman ada, kecuali yang kagak mau. Masya Allah. Maka itulah Allah abadikan dalam Al-Quran hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Tadi sudah diingatkan oleh Sautul Muhibbin. Cuman kita kagak perhatikan tadi setelah dibaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Langsung setelah itu laqad ja'akum, dalam surat Al-Ahzab ayat 128-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Perhatikan sifatnya 3 hal. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua harisun 'alaikum. Yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keteriksertaan dirinya yang luar biasa bila melihat umatnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau melihat kondisi umatnya berpecah belah, kalau melihat kondisi umatnya tidak taat kepada Allah, kalau melihat kondisi umatnya dalam keadaan susah, Rasulullah lebih susah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh yang dirindukan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 11. Yang masih bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat itu 9. Rasulullah menjelang wafat berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan bersama putri yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha. Tidak satupun istri-istrinya yang disebut atau anak-anaknya yang disebut, tapi yang disebut kita semuanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekol ya. Kita yang dipanggil ummati, Allahu Akbar. Kita membayangkan nanti di mahsyar nanti umat Rasulullah SAW terlihat ghurran muhajjalin, wajahnya bercahaya min asaril wudu, dari bekas wudu luar biasa. Masya Allah. Apakah kita selalu setiap hari basahi wajah kita dengan air wudu kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah? Lihat orang yang akan menjadi tetangga Rasulullah SAW dalam surat ke-70 surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-35 ada 9 golongan orang yang akan menjadi tetangga Rasulullah SAW. Siapa mereka? Silahkan buka sendiri. Nanti kalau saya bacain lagi, kapan bukanya Al-Quran? Ya, dikit-dikit bacain awalnya aja udah kita bacain. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Yang pertama, dan itu terusin aja. Jadi kita dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala ini punya karakter keluh kesah. Kalau dalam kondisi susah dikit aja, Masya Allah, ngeluhnya macam-macam dibuat, dipakai ini ya, status ya, setiap hari statusnya berubah-ubah, ngeluh semuanya. Tapi kalau dalam kondisi fine saja, Masya Allah, pelit, bakhil, medit, terusin, Masya Allah, itu kita. Kecuali orang-orang yang ikut maulid sini semuanya. Oh, masa begitu? Iya, karena orang yang ikut maulid ini semuanya, saya yakin bahwa mereka adalah kita semuanya orang yang illal musalli, mendirikan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang kita ajak salat kita dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, itu yang akan menjadi tetangga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
kita semuanya diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, bukan hanya pengakuan, karena kita bisa membuktikan bahwa insya Allah kita umat Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahumma ya Rabbana, Allahumma rizukna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu nabiyyik. Ya Allah, karuniakan pada kami semua yang hadir ini untuk mencintaimu. Ya Allah, mencintai Rasulmu, mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Ya Allah, Allahumma rizukna, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Dan kami ya Allah yang hadir semuanya ini karuniakan ya Allah termasuk golongan ahli surgamu ya Allah, dan jauhkan kami semuanya dari perbuatan perkataan yang menyebabkan kami terjerembab ke dalam neraka-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyata ya Rabbana. Karuniakan kepada kami semuanya ya Allah keselamatan ya Allah fi dinina wa dunyana wa akhiratana, dalam kehidupan dunia kami, agama kami, dan urusan akhirat kami ya Allah ya sami'ad du'a. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, sedikit pengingat untuk kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Tandanya atau cirinya adalah kita mencintai Rasulullah, dan orang yang mencintai Rasulullah minimal ada 5 tanda. Yang pertama tadi apa? Senang melihatnya. Yang kedua, rindu kepadanya. Ketiga, banyak menyebut-nyebutnya, banyak baca salat kepadanya. Yang keempat, duduk berlama-lama bersamanya dan bersama Al-Quran. Yang kelima, mengikutinya, mentaati perintahnya. Semoga Allah karuniakan pada kita termasuk golongan umat Muhammad yang dijadikan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.